Nah, perkenalkan nama saya Ivan Ibrahman dengan NIM 05507615. Eh, dari program studi sistem informasi di video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum mata kuliah jaringan komputer, khususnya tugas 3 yang membahas tentang konfigurasi jaringan komputer menggunakan aplikasi simulator Cisco Packet Tracer. Eh, ada 4 skenario jaringan yang sudah saya kerjakan, eh, mulai dari yang paling sederhana sehingga topologi yang lebih kompleks dengan menggunakan router. Oke, langsung saja kita mulai pada tugas pertama. Oke, di sini mungkin untuk tugas pertama hingga ketiga mungkin saya akan rangkum. Nah, di sini saya membuat apa ini, hasil dari tugas satu ini, saya diminta membuat jaringan sederhana yang terdiri dari 4 buah komputer ini, lalu dan 1 buah switch ini. Kemudian menghubungkan semuanya menggunakan eh, kabel dan memastikan keempat komputer ini bisa saling terhubung atau saling komunikasi satu sama lain lah melalui perintah ping seperti itu. Hmm, ini PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, oke. Eh, semuanya terhubung ke switch 0, oke, yang ada di tengah. Dan ini topologi seperti ini namanya topologi star karena semua perangkat terpusat kepada satu switch seperti itu. Nah, untuk jenis kabelnya yang saya gunakan yaitu copper straight rod, yaitu ini, ya ini. Nah, lalu karena koneksi antar perangkat yang berbeda jenis yaitu PC ke switch, mungkin terkait untuk konfigurasinya, IP-nya saya setting secara statik atau manual di masing-masing DC seperti berikut. Seperti ini. PC 0 saya beri 1.1, untuk PC 1 itu saya beri 1.2, enggak, 1.2, lalu PC 2 ini, sebentar, PC 2 ini menggunakan titik 3, lalu tiga ini menggunakan 1.4. Oke. Eh, semua menggunakan sampai emas yang 255.0, artinya tempat PC berada di dalam satu jaringan yang sama, yaitu 192.168.1.0/24 begitu. Mungkin kita coba di sini. Pin 192, 192. Oke. Mungkin membuktikan bahwa koneksinya itu berhasil, saya lakukan ping dari PC 0 ke PC yang lainnya. Mungkin kita coba ke angka sebentar, ke, oke, replay bisa 4, oke, replay seperti itu. Hmm, bisa dilihat dari hasilnya replay semua dengan 0% packet loss. Oke, lalu yang artinya keempat komputer ini itu sudah berhasil terhubung dengan dan bisa saling berkomunikasi seperti itu. Oke, oke, ke selanjutnya yaitu ke, mungkin ke tugas yang ini, tugas buatkan satu server HTTP. Ini saya sudah buatkan satu server di sini. HTTP untuk tugas yang lain. Nah, ini kan saya sudah bikin server ini sebentar. Sekarang kita masuk ke tugas 2. Di sini saya menambahkan satu buah server seperti berikut. Difungsikan sebagai HTTP server, dan server ini harus bisa diakses oleh 4 komputer yang sudah ada sebelumnya. Tuh. Ya, dan ini juga sambungannya menggunakan kabel ini, copper stack rod. IP yang saya berikan ke dalam server ini itu adalah IP-nya sebentar.
titik 10 masih dalam satu subnet dengan keempat bisi tadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke HTTP. HTTP-nya on, TTS juga on seperti itu. Di bagian survei saya sudah aktifkan layanan HTTP yang dengan mengklik kabel on ini, eh, layanan HTTP inilah yang memungkinkan server ini berfungsi sebagai web server sederhana seperti itu. Mungkin kita coba web browser. Hmm, lanjut ke tugas tiga yaitu di sini yang lebih menarik nantinya menambahkan DNS server seperti ini. Jadi sekarang ada dua server yaitu HTTPS server dan juga DNS server. Kenapa butuh DNS? Kalau di tugas dua kan kita akses server pakai IP langsung. Ini kan tugas dua. Tugas dua itu kita akses server itu menggunakan IP langsung lah intinya untuk komunikasinya. Nah di tugas tiga ini kita bisa mengakses menggunakan nama domain seperti yang kita lakukan di kehidupan nyata yaitu ketika kita membuka google.com ataupun YouTube, nah kita nggak perlu hafal IP-nya, cukup ketik nama menggunakan domain tersebut. Lalu server satu menggunakan ini DNS. Ini kita tempel IP menggunakan ini seperti berikut. Lalu kita ke bagian services, ke bagian DNS terlebih dahulu. Nah, ini DNS terpantau ya seperti berikut. Untuk nama sudah saya sesuaikan Elcom at record. Untuk type detail IP addressnya seperti berikut, kita add lalu kita save seperti itu. Artinya ketika ada yang mengakses domain Ilkom DNS server itu akan mengarahkannya ke IP yang 1.10 itu yang merupakan HTTPS server seperti itu. Di setiap PC mungkin hmm,
Di setiap PC itu saya menambahkan setting DNS server dengan mengisi 1.20 supaya PC itu tahu harus bertanya kemana ini kalau mau resolve nama domain tersebut gitu. Mungkin kita, nah ini DNS servernya kita tempelkan tadi seperti itu. Nah, lanjut kita ke bagian ini. Mungkin langsung dicoba saja. Nah, di sini itu kita klik welcome platform. Nah, eh, di di PC 0 ini halamannya berhasil terbuka. Berarti DNS berhasil menerjemahkan nama domain ilkom ke IP address dan juga TTPS server. Dan untuk tugas tiga ini, yang untuk nomor tiga selesai. Ya mungkin untuk validasi yang lebih valid, kita coba ke berbagai PC. Ini untuk stiker-stiker tadi udah. Nah, kita lakukan struktur jaringan bersama Figur. Oke, kita lanjut ke tugas ini. Nah, pada tugas yang nomor 4 ini paling tugas paling kompleks lah. Pada intinya, pada dasarnya lah. Saya diminta replikasi untuk hmm, replikasi struktur topologi jaringan sesuai gambar yang sudah diarahkan seperti berikut. Yang melibatkan dua jaringan yang berbeda dihubungkan oleh sebuah satu router. Eh, Lalu kita jelaskan mungkin sedikit. eh, PC 0 server 0 ini berfungsi sebagai database server untuk domain ilkom seperti sudah itu. Lalu server 2 yang berfungsi sebagai DNS server. Switch 0 sebagai penghubung antar semua perangkat di sisi kiri seperti itu. Nah, di sisi kanan ada PC satu. Ini PC satu untuk server satu sebagai HTTP server, terus domain pendilkom, lalu switch satu sebagai menghubung perangkat di sisi kanan, dan di tengah ada router tipe 1841 yang menghubungkan kedua jaringan ini. Eh, di sini kenapa kita membutuhkan router? Karena di sisi kiri dan juga di sisi kanan menggunakan eh, jaringan yang berbeda. Sisi kiri menggunakan 1.0/24, untuk sisi kanan seperti ini itu menggunakan 2.0/24. Eh, Lalu kalau ada dua jaringan yang berbeda, mereka tidak akan bisa langsung komunikasi. Jadi di sini kita tambahkan satu router sebagai jembatannya seperti itu. Tuh, ini mungkin untuk domainnya seperti ini. Saya masuk ke CLI dan menjalankan perintah berikut untuk SVA 00 ini. Kalau IP address 1254 seperti berikut. Interface FA0 ini mengarah ke switch 1, untuk FA01 ini mengarah switch 1, yang tadi ini untuk FA00 ini mengarah ke switch 0. Kedua interface juga saya aktifkan dengan perintah no shutdown seperti berikut.
juga ini berikut. Lalu mungkin kita akan tunjukkan hmm, beberapa visi ini saya tunjukkan. Oke. Untuk konfigurasi IP di sini saya menambahkan titik satu, terus gateway-nya 1254, lalu satu satu titik 20. Yang ini juga sama konfigurasi seperti berikut. Gateway ini penting adalah eh, soalnya gateway ini merupakan alamat router yang jadi pintu keluar kalau mau komunikasi ke jaringan lain. Nah, DNS server. Mungkin kita akan ke sini. Nah, di sini saya menambahkan dua record, Elcom, dan juga Pendelcom seperti berikut. Jadi di DNS server ini bisa resolve dua domain sekaligus seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pengujian pertama, yaitu ping dari PC 0 ke PC 1. Ping 192.168.2.1. Oke, kita ulang. Oke, ini sudah berhasil analisnya yang terpantau replay. Semua artinya PC 0 ini yang ada jaringan 9 satu ini berhasil berkomunikasi dengan PC 1 yang ada di jaringan titik 2 tadi seperti itu. Melalui router pindah ke PC 1 seperti itu. Kemudian kedua lanjut ke pin PC 1 ke PC 0. Oke. Pin 9.2.1.0.1.2.1. Oke, pantau normal. Hasilnya juga replay. Koneksi dua arah berhasil seperti itu. Lalu kita pengujian untuk ini. Sorry, sorry. Oke, kita lakukan ujian web browser. Kita di sini, oke, Cisco pakai tracer bisa diakses. Ini halaman yang berhasil terbuka pada server Ilkom pada di jaringan yang berbeda dengan PC 1. Eh, tapi berkat router ini dan juga DNS ini itu koneksinya berhasil. Kita coba di PC. Nah, kita klik. Oke, berhasil. Hmm, Halaman Pendelcom juga terbuka dari PC 0 yang ada di jaringan berbeda dengan server Pendelcom. Eh, Berarti semua pengujian berhasil. Oke, mungkin jadi itulah hasil praktikum jaringan komputer tugas 3 yang sudah saya kerjakan. Eh, Lalu eh, dari praktikum ini saya belajar bahwa membangun jaringan komputer itu ada step by stepnya dan juga tahapannya. Mulai dari koneksi fisik, lalu konfigurasi IP, layanan HTTPS, DNS, sampai routing antar jaringan. Setiap komponen punya peran masing-masing dan harus dikonfigurasi dengan benar supaya semuanya bisa berjalan dengan normal seperti itu. Eh, Mungkin catatan juga yang paling penting di sini yaitu adalah memahami konsep subnet mask dan juga gateway dan juga DNS.
Tiga hal ini yang paling sering jadi sumber mungkin beberapa masalah seperti itu. Kalau mungkin ada kesalahan dalam sisi konfigurasinya tersebut. Setelah ini mungkin kita tutup. Sekian laporan praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.